Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai buka tutup. Dalam surat An-Nahl ayat 11, Allah berfirman bahwa Allah telah menumbuhkan berbagai tanaman seperti zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan lainnya. Allah memerintahkan kita untuk berpikir karena di situ terdapat tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Ternyata, kalau kita lihat, buah-buahan ini strukturnya mirip dengan apa yang ada dalam matematika yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, kalau kita lihat, buah itu bisa kita klasifikasikan, bisa kita bagi menjadi dua bagian, yaitu daging buah dan kulit buah. Buah apapun itu, pasti bisa dilihat ada dagingnya dan kulitnya. Entah itu apel, anggur, apalagi jeruk ya. Nah, dalam matematika, itu serupa dengan bola. Ada 3 macam bola. Bola buka, yang pertama bola buka atau kalau bahasa Inggrisnya adalah open ball. Ada bola tutup atau closed ball. Dan ada kulit bola atau disebut dengan sphere. Bola buka ini didefinisikan sebagai titik-titik yang berjarak R, berjarak kurang dari R ya, titik-titik X, titik X di X besar, di himpunan X besar, yang jaraknya dengan X0 itu kurang dari R. Jadi ini misalkan X0 itu di sini, ini adalah titik X0 ya, lalu R itu adalah sekian. Ini adalah R. Nah, yang namanya bola buka itu adalah semua titik yang ada di sini. Tapi tidak termasuk titik-titik yang ada yang jaraknya tepat sama dengan R dari X0. Jadi tidak termasuk yang di sini ya, tidak termasuk yang di ujungnya sini, tidak termasuk. Nah, kalau bola tutup atau closed ball itu didefinisikan sebagai titik-titik di himpunan X yang jaraknya dengan X0 itu mentok sama dengan R, maksimal sama dengan R. Jadi tadi asumsinya adalah slide gede ini semua, ini itu adalah himpunan besar X, gitu ya. Nah, yang disebut open ball itu yang ini tadi. Jadi titik-titik yang jaraknya dengan X0 itu nggak nyampe R, kurang dari R lah ya. Nah, kalau bola tutup itu adalah titik-titik yang jaraknya dari X0 jaraknya dari sini itu maksimal adalah R. Jadi titik di sini sampai juga yang di sini. Hingga titik-titik yang ada di hijau tua. Nah, jadi kulitnya itu masuk. Sementara kulit bola didefinisikan sebagai titik-titik di X yang jaraknya dengan X0 itu tepat sama dengan R. Ya, jadi di sini X0 dan di sini itu adalah R, misalkan jaraknya R, maka kulit bola itu adalah di sini. Hanya di lingkaran ini saja. Nah, kalau misalkan kita lihat, kita bandingkan dengan buah, open ball ini mirip dengan daging buah. Daging buah ya, jadi misalkan saja tadi semangka gitu. Ini tuh daging semangkanya yang warna merah-merah itu. Lalu sphere ini kira-kira apa? Ayo, seperti apanya buah? Jawabannya
ini itu mirip dengan ya kulit buah. Jadi ya bungkusnya aja gitu loh, kulitnya aja. Kayak semangka tadi ya, ini kulitnya yang hijau-hijau. Ini yang hijau tadi. Kalau yang ini tadi itu yang warna merah tadi. Nah, kalau close ball, apa yuk? Jawabannya, close ball ini mirip dengan buah itu sendiri. Mirip dengan buahnya. Ini dagingnya. Bayangkan di semangka ya, yang hijau ini dagingnya. Hijau muda maksudnya. Ini ada biji-bijinya warna merah. Lalu yang hijau tua ini adalah kulitnya. Nah, ada lagi yang namanya himpunan buka tutup. Himpunan buka dan himpunan tutup ya, maksud saya. Jadi, kalau kita klasifikasikan satu himpunan itu bisa diklasifikasikan menjadi himpunan buka atau himpunan tutup. Nanti juga ada yang namanya himpunan buka tutup, yaitu himpunan yang buka sekaligus tutup. Tapi apa sih himpunan buka dan himpunan tutup itu? Kita lihat. Di sini saya punya telur nih. Ada telur. Ini telur ya. Ya udah tahu sih kalau telur. Nah, asumsikan ini adalah telur pecah. Tapi belum diceplok ya. Belum digoreng, belum didadar kayak gitu. Cuman telur keluar dari cangkangnya terus pecah aja. Yar gitu. Nah, yang namanya himpunan buka itu yang putih telurnya. Nih, himpunan buka. Yang namanya himpunan tutup itu kuning telurnya. Kenapa bisa gitu? Karena gini, himpunan buka itu definisinya adalah himpunan yang setiap titiknya termuat dalam suatu bola dan bola tersebut ada dalam himpunan itu. Kalau dalam bahasa matematika ditulisnya adalah jadi suatu himpunan M yang merupakan himpunan bagian dari X, dari ruang metrik X ya. Diasumsikan nanti itu semuanya ini satu slide ini misalkan adalah X, atau X itu adalah piring tempatnya atau lantai tempatnya telur ini pecah gitu ya. Nah, M ini dikatakan himpunan buka jika setiap titik di M atau bisa kita tulis dalam simbol matematikanya adalah untuk setiap X di M terdapat bola yang memuat X, memuat titik tersebut ya, memuat ini, aku bilang aja memuat X, dan bola itu ada di M, atau kalau kita tulis dalam matematika bentuknya kayak gini, M subset dari X, M buka jika untuk setiap X di M ada bola buka, ada bola aja ya pokoknya, maksudnya ya asumsikan bola ya, bisa kita bilang bola buka lah ya, bola X, R yang ada di M gitu. Kalau misalkan kita bilang bolanya, jadi
kalau dalam bahasa Indonesianya, bahasa deskripsinya adalah ini, setiap titiknya termuat dalam satu bola, dan bola tersebut ada dalam himpunan itu. Nah, kita lihat kalau putih telur ya, setiap titiknya itu pasti ada bola di sekitarnya, punya termuat dalam bola. Bisa kita buat bola sekitarnya lah ya. Yang bola itu juga termasuk putih telur juga gitu. Nih, contohnya yang paling gede dulu ya. Nih, kita ambil titik di tengah sini. Kita bisa ngambil bola di sekitarnya dong. Entah mau tepat di tengahnya atau di pinggirnya atau gimana. Pokoknya bola sebenarnya yang memuat X. Jadi ini bukan X ya. Iya dah. Jadi ada bola sekitarnya. Nih, kita lihat ini ada bola, kita bisa bikin bola di sini. Ini X-nya. Sehingga bolanya ini masih ada dalam putih telur ini. Jadi bolanya ini juga merupakan putih telur. Bahkan yang di pinggir pun, paling dekat sama kuning telur pun, kita juga masih bisa bikin bola yang juga merupakan putih telur gitu loh. Tapi bolanya ini juga memuat si titik ini gitu, memuat ini gitu. Pun dengan yang paling ujung dan paling pinggirannya putih telur itu ya, kita juga masih bisa cari bola, masih bisa kita cari bola yang merupakan putih telur gitu loh di sekitaran titik itu gitu. Jadi kalau misalkan kita sebutkan dalam bahasa lain adalah bola yang saya panah-panah ini yang ada di sekitaran titik tersebut itu juga pasti memuat titik lain yang merupakan anggota M. Ini M-nya ya, M yang buka deh. M ini adalah himpunan buka ya. Jadi bolanya ini pasti masih memuat titik-titik lain yang merupakan anggota M juga. Ini himpunan buka ya, ini ada titik di sini, ini adalah anggota M. Karena di sini sekitarnya juga masih merupakan anggota M juga gitu. Pun dengan yang di sini, ini juga ada anggota M juga kan. Nah, sementara himpunan tutup itu didefinisikan sebagai komplement himpunan buka. Kita lihat yang namanya telur, ini telur pecah ya, telur pecah. Kalau putihnya ini adalah himpunan buka, kita lihat ternyata yang sebelahnya sini, jadi X-nya bukan piring pecah, maaf tadi. X-nya bukan piringnya, tapi X-nya adalah telur pecah. Nah, kalau X-nya adalah telur pecah, M itu adalah himpunan buka, maka kuning telurnya ini adalah himpunan tutup karena komplemennya yaitu X, misalkan ini adalah himpunan K ya, yaitu X dibuang M. Nah, kita lihat K ini yaitu X buang M. Ini kan M-nya adalah himpunan buka. Ini himpunan buka kan. Karena ininya himpunan buka, maka K-nya ini adalah himpunan tutup. Udah gitu aja. Kalau kita lihat sebenarnya dalam bahasa pertelurannya, himpunan buka itu adalah himpunan yang kita nggak bisa lihat pinggirannya. Menurut kita ini pinggirannya, tapi sebenarnya ini bukan pinggirannya. Ini bukan pinggirannya sebenarnya, karena kalau kita zoom banget nih, zoom plus, pokoknya kita perbesar banget. Masing-masing pinggirannya ini masih ada putih telur di pinggirannya, masih ada partikel putih telur di paling ujung, di sebelah-sebelahnya. Sementara kalau misalkan himpunan tutup, itu kayak ada selaputnya gitu, ada penutupnya gitu. Sehingga kalau misalkan kita lihat di ujung kuning telur ini, ya udah mentok sampai sini gitu, sampai sini aja gitu. Selebihnya, kalau walaupun kita zoom ya, ini tetap ada batasnya gitu, ada selaputnya. Selebihnya ya putih telur gitu. Berikutnya kita akan bahas soal ya,
Jadi soal ini tuh adalah soal di buku. Coba kalian cari sendiri ada di halaman berapa, di soal nomor berapa. Jelas soal ini ada di buku. Soalnya adalah kita akan tunjukkan bahwa bola buka itu sebenarnya adalah himpunan buka. Nah, pertama kita lihat definisi ya. Ini definisi bola buka. Jadi kita ambil fakta dulu ya, fakta bola buka. Bola buka itu ternyata definisinya seperti ini. Kemudian ini kan bola buka nih yang warna pink ini, bola buka ya, bola buka. Nah, terus sekarang jari-jarinya kan R nih. Kita ambil sembarang titik di bola buka ini, misalkan titik Y0 ini. Titik Y0. Nah, dari titik setiap dan Y0 ini sembarang ya, jadi bisa juga di sini, bisa juga di sini, sesuai di mana pokoknya. Tapi saya maunya sebagai ilustrasi Y0-nya di sini. Jadi untuk setiap titik Y0 di bola tersebut kita pilih bola buka dengan pusat Y0. Jadi kan kita maunya ada kok bola buka yang di sini gitu. Oh ya, sebelum itu definisi himpunan buka perlu kita ingat lagi bahwa untuk setiap titik di himpunan tersebut, di sini saya karena himpunan tersebut adalah bola buka tadi ya, bola bukanya adalah X 0, R. Jadi untuk setiap Y0 di bola buka akan ditunjukkan bahwa ada bola juga, bola anggaplah B0, R1 ya, dimana bola buka ini itu memuat Y0 dan bola ini itu ada di dalam himpunan tersebut, yaitu maksudnya himpunan tersebutnya itu maksudnya adalah bola ini ya, yaitu Bx0, R ya, ini yang akan kita tunjukkan. Nah, kita cari dong Y0-nya dulu berarti kan terserah nih apapun di setiap titik. Nah, terus kita cari bolanya yang ini, BY0, R1 ini yang kita cari. Ini kan yang warna, kalau saya ilustrasikan ya oranye ini dulu lah, yang oranye ini. Nah, kita cari, oke, yang oranye kita dapat B-nya, itu ini BY0, R1. Tapi R1-nya ini apa? Ini R1-nya tuh ini ya, ini loh R1 gitu. Tapi R1-nya ini apa? Nah, itu kita definisikan R1-nya adalah jarak minimum. Bisa jadi sama dengan atau bisa jadi kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan juga nggak apa-apa. Kurang dari sama dengan minimum dari jarak antara X0 dengan Y0. Jadi jarak ini yang udah saya beri tanda ya. Jarak ini dengan R dikurangi dikurangi jarak antara X0 dan Y0. Berarti R itu ini kan, bisa jadi R-nya itu yang ini deh. Kita ambil garis lurusnya ini ya, dari sini saya ke sini. Nah, jarak antara R, berarti kan kalau R kurangi D, jarak antara X0 Y0 berarti kan ini kan. R dikurangi jarak yang ini, berarti tinggal ini. Ini loh yang merupakan R dikurangin jarak antara X0, Y0 gitu. Nah, ini kita punya R1 itu ini minimum dari yang ini, mana yang pendek gitu. Kalau nggak gitu, R1-nya adalah R1-nya itu adalah jarak yang kurang dari minimum itulah. Jadi sekarang asumsikan ini Y0-nya, Y1 aja. Y1 saya bedakan dengan Y0 ya. Nanti kita ambil R1-nya ini. Jarak ini adalah jarak terdekat antara ini, mana yang terdekat antara ini atau yang ini gitu. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa BY0R1 adalah bola buka. Karena ini adalah bola buka, kita sudah yang ada dalam ini. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa Bx0,
R adalah himpunan buka. Berikutnya adalah bola tutup itu merupakan himpunan tutup. Pertama-tama kita lihat definisinya ya, definisi dari bola tutup. Definisinya ini. Lalu untuk menunjukkan bahwa dia himpunan tutup, kita tunjukkan bahwa komplement dari ini, komplemennya itu adalah himpunan buka. Untuk menunjukkan dia komplemennya adalah himpunan buka, berarti tunjukkan bahwa komplemennya memuat setiap titik di komplemennya itu memuat bola buka yang merupakan anggota dari komplemennya, gitu kan? Ya kita balik lagi lah ke definisi himpunan buka. Nah, itu untuk membuktikan itu kita pilih sembarang titik Y1 yang ada di komplemennya bola tutup tadi. Ya asumsikan saya ambilnya Y1 di sini. Ya kalian boleh ambil Y1 di sini, di sini, di sini, di sini atau dimanapun terserah deh. Lalu kita pilih bola buka dengan pusat Y1, ya dong. Nah, jari-jarinya itu adalah jarak kurang dari jarak terdekat antara Y1 dengan ujungnya sini, dengan ujung bola ini. Dalam hal ini ya ini dong, jarak terdekatnya ini kan, jarak antara Y1 dengan B. Jarak terdekatnya ini didefinisikan sebagai infimum dari titik-titik di bola tutup. Titik-titik di bola tutup ini, di mana jaraknya dengan Y1 itu terdekat, ya ini. Kita ambil R2-nya itu yang kurang dari jarak itu, sehingga kita dapatkan, jadi ini R2-nya ya, R2-nya di sini, ini juga R2-nya, sehingga kita dapatkan B dari Y1, R adalah bola buka. Karena yang di sini bola buka dan Y1-nya ini sembarang, maka komplemennya ini adalah himpunan buka, gitu kan. Nah, karena komplemennya himpunan buka, maka himpunan asalnya yaitu B tilde ini adalah himpunan tutup. Berikutnya adalah persekitaran. Jadi kalau misalkan kita punya titik nih, nggak punya titik di sini, iya ya benar, kita punya titik yang hijau, kita punya titik hijau ini. Nah, yang disebut persekitaran adalah titik-titik yang ada dalam bola buka. Titik yang ada dalam bola buka. Jadi kita buat bola bukanya dulu. Bola buka ini asumsikan titik ini adalah X0 ya. Nah, titik ini adalah X0. Kita buat bola bukanya dulu dengan jarak epsilon. Lalu yang disebut dengan bola persekitaran itu adalah titik-titik yang ada di dalam bola buka ini. Jadi titik di sekitar X0 dengan jarak kurang dari epsilon lebih dari 0. Jelas epsilonnya harus positif ya. Namanya juga jarak, jari-jari gitu. Nah, ini ya yang disebut dengan persekitaran. Lalu yang disebut dengan titik interior, X0 itu disebut dengan titik interior dari M jika M adalah persekitaran dari X0. Jadi titik yang di sini, ini X0 yang awal ya, X01 deh misalkan gitu. Nah ini X0 itu adalah, X01 ini adalah titik interior dari M. Sebenarnya yang di sini juga merupakan titik interior dari M juga, karena M ini adalah persekitaran dari X02 walaupun jaraknya, karena epsilonnya bisa berubah-ubah. Kalau di sini mungkin epsilonnya itu kan cuma dibilangin bahwa epsilonnya positif kan, berarti epsilonnya bisa berubah-ubah. Ini itu misalkan epsilon 1, terus yang di sini saya buat bola bukanya sekian ya. Nah ini epsilon 2, terus yang di sini misalkan X03 gitu, saya buat epsilonnya sekian kayak gitu. Ini epsilon 3 kayak gitu. Jadi intinya titik interior itu ya titik yang dalam-dalam ini. Ini titik interior, ini titik interior, ini titik interior. Sementara interior adalah himpunan, bedakan ya,
Kalau titik interior, ya titik. Kalau interior saja itu adalah himpunan. Himpunan semua titik interior dalam suatu himpunan. Jadi isinya M ini kalau kita kumpulkan itu jadi interior. Kalau dalam bangunan nih, dalam rumah, ada kan yang namanya desain interior ya. Interior itu apa sih? Ya bagian dalam dari rumah itu gitu. Jadi yang namanya interior ya isinya dari rumah itu. Sekarang kita bahas tentang ruang topologi. Ruang topologi itu adalah himpunan sebenarnya. Himpunan yang memiliki 3 sifat berikut. Jadi koleksi dari semua himpunan buka dari tau. Jadi ada yang namanya tau ya. Tau itu maksudnya nantinya adalah ruang topologi. Tau ini nanti maunya adalah ruang topologi. Itu sebenarnya adalah koleksi dari semua himpunan buka dari X. Tapi dengan syarat himpunan koleksi ini tuh harus memenuhi 3 persyaratan nih. Yang pertama, himpunan kosong ada di tau dan X ada di tau. Jadi di sini nanti tau ini juga memuat himpunan kosong. Nanti nggak tahu apa aja ya, himpunan buka di X dan juga ada X-nya. Tuh. Misalkan saja di sini ada M1, M2 gitu. Anggaplah cuma M1, M2 dulu deh. Karena sampai MN nggak tahu deh. Lihat nanti. Nah, dengan syarat yang kedua adalah gabungan sembarang anggota tau juga merupakan anggota tau. Jadi nanti kalau misalkan saya buat kayak gini ya, nanti itu himpunan kosong digabung dengan M1 itu ada di tau juga. Himpunan kosong digabung dengan M2 itu juga ada di tau. Himpunan kosong digabung sama X yang jelas sama dengan X ya. Ini juga ada di tau. Ya. Oh ya, ini sama dengan M1. Ini sama dengan M2. Gitu kan. Lalu M1 digabung M2 ini juga ada di tau. Berarti ini kurang, harusnya ditambahin lagi M1 gabung M2. Terus M1 diiris sama M2 nantinya ya. Lalu dan seterusnya ya, ntar kalian teruskan sendiri. Yang ketiga adalah irisan berhingga dari anggota tau adalah anggota tau. Di sini ada perbedaan. Di sini isinya sembarang, berarti bisa sampai tak hingga ya, sembarang anggota tau kan, berarti bisa gabungan tak hingga banyaknya anggota tau, misalkan nanti M1 digabung sama M2 digabung terus sampai MN atau digabung lagi terus. Nah ini bisa juga ya, nanti harus ada di tau. Nah kalau ini irisan berhingga berarti cuma sampai N saja, N nya nggak tahu ada berapa. Misalkan M1 diiris sama M2 atau M1 diiris sama M2 diiris sama M3 atau nantinya M1 diiris sama M2 diiris sampai seterusnya sampai MN. Nah ini semua harus ada dalam tau kayak gitu. Kalau ada tau yang memenuhi ketiga syarat ini, maka tau ini disebut sebagai topologi untuk X. Nah sementara X digabung dengan tau disebut sebagai ruang topologi. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan saya punya X-nya adalah himpunan A, B, dan C. Lalu saya punya tau 1 itu adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, dan X. Sementara tau 2 itu adalah himpunan kosong, himpunan A, lalu himpunan B, himpunan A, B, dan X. Nah, dari dua ini ada yang disebut dengan topologi dan ada yang tidak disebut sebagai topologi. Jadi ada topologi dan bukan topologi ya.
Kira-kira mana yang topologi dan mana yang bukan topologi? Jawabannya kita cek bareng-bareng deh. Tau 1 dulu. Tau 1 syaratnya untuk menjadi topologi dia harus memiliki T1, yaitu himpunan kosong dan himpunan X ada di tau. Ini kita lihat ada himpunan kosong, ada X-nya juga ada, dan dia ada di tau 1. Berarti dia sudah memiliki T1. Lalu yang kedua, gabungan sembarang anggota tau juga merupakan anggota tau. Berarti himpunan kosong digabung sama A, ya ini A ya, yang ada di tau 1. Kosong digabung sama B adalah B, ya juga ada di tau 1. Teruskan sendiri ya, dan semuanya pasti ada di tau 1 kecuali ada kecualinya nih. Ada kecuali. Mana nih yang kecuali? Jawabannya adalah himpunan kosong digabung himpunan B, yaitu adalah himpunan A, B. Ternyata ini tidak ada di tau 1. Berarti tau 1 ini bukan merupakan topologi di X. Ya, topologi untuk X. Gitu. Sementara tau 2 kita lihat ternyata T1 terpenuhi. T2 terpenuhi dong, kalau himpunan kosong digabung sama ini maka manapun pasti adalah himpunan sisanya ya, dan dia ada di tau 2. Lalu A digabung B, ini yaitu AB, ini juga anggota dari tau 2. Lalu A digabung dengan A, B juga merupakan A, B, ini juga ada di tau 2. Dan seterusnya kalian lanjutkan sendiri, nanti pasti juga dia merupakan anggota tau 2 gabungannya pun dengan irisannya. Nanti kalian cek sendiri ya. Sehingga tau 2 ini adalah topologi untuk X. Gitu. Nah, sekarang tugas kalian adalah buktikan bahwa ruang metrik adalah ruang topologi. Jadi ruang metrik kemarin adalah X digabung dengan D ya, dimana D-nya ini memenuhi, masih ingat pertemuan sebelumnya kan, M1 sampai M4. Syaratnya apa aja nggak tahu deh, kalian cek lagi. Lalu buktikan ternyata bahwa XD ini juga memenuhi T1 sampai T3 tadi. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa cari jawabannya di internet. Lalu tuliskan jawabannya sesuai kemampuan kalian. Maksudnya kalian tulis ulang menggunakan bahasa kalian sendiri. Tugas kedua adalah pada ruang metrik diskrit X. Masih ingat kan ruang metrik diskrit itu apa? Kalau nggak ingat silakan lihat yang pertemuan lalu. Tunjukkan bahwa setiap himpunan bagian dari X adalah himpunan buka sekaligus merupakan himpunan tutup. Berikutnya saya akan bahas mengenai pemetaan kontinu. Kalian ingat pada mata kuliah kalkulus, analisis real atau apapun itu, terdapat istilah pemetaan kontinu. Contohnya ini, fungsi Y sama dengan X plus 3 kalikan X min 1 kuadrat. Ini merupakan fungsi yang kontinu dilihat dari grafiknya ya. Anggaplah untuk range ini deh. Untuk range, asumsikan saja saya bilangnya range-nya dari minus 4 hingga 2. Kontinu kan? Dia juga kontinu di titik yang sebelah sini. Yang sebelah sini pun dia kontinu. Titik yang sebelah sini pun dia juga kontinu sebenarnya. Kalau definisinya kontinu apa sih selama ini di yang telah kalian pelajari? Definisinya ini kan. Jadi misalkan ini fungsi Y ya. Fungsi Y ini kontinu. Pemetaan deh. Ya, kontinu di X0. Misalkan X0-nya itu adalah ini. 1.
di X0 jika memenuhi untuk setiap epsilon positif ada delta positif sehingga jika jarak antara X dengan X0 ini kurang dari delta berakibat kan ini Y-nya sama dengan Fx misalnya seperti itu ya, berakibat jarak antara Fx dengan Fx0 ini kurang dari epsilon, gitu kan? Nah, sekarang di ruang metrik berlaku yang serupa, yaitu definisinya sesuai yang ini tadi ya, yang saya tulis merah-merah itu. Definisinya juga sama, tapi di ruang metrik X, D, maka pemetaan T dari X ke Y dikatakan kontinu, yaitu range-nya ya, atau kodomennya. Dikatakan kontinu pada X0 jika memenuhi untuk setiap epsilon positif dan delta positif berlaku demikian. Serupa sebenarnya. Cuman tadi itu kita tulisnya kan jarak antara X dengan X0 ya, kurang dari delta. Nah, ini karena metrik di ruang di garis bilangan real bentuknya seperti ini gitu. Kalau metrik di ruang lain macam-macam kan, sehingga kita tulis sebagai D aja. Berakibat ini kalau yang tadi kan kita tulisnya Fx min Fx0 ya, kurang dari epsilon. Hal yang serupa, cuman F-nya itu, pemetaan F-nya diganti dengan pemetaan T. Karena pemetaan itu untuk ruang metrik bisa berubah macam-macam gitu. Kan kita ingat lagi kemarin bahwa ruang metrik itu nggak semata-mata berupa fungsi di garis bilangan real kan. Ruang metrik itu nggak cuman ruang Euclid, nggak cuman bilangan real. Ada ruang LP, ruang barisan, ruang S, ada ruang Banach, ruang macam-macam, ruang fungsi kontinu dan seterusnya kan. Jadi ini kayak bentuk perumahannya gitu. Ilustrasinya adalah gini. Kalau misalkan yang ini tadi ilustrasinya adalah titik-titik ini kan, titik-titik X yang titik-titik yang ada di sekitar X0 dengan jarak delta. Berarti ini misalkan saya buat deltanya sekian. Oh, epsilon dulu. Yang dipilih epsilon dulu. Nah, jadi tentukan dulu ya, ini Fx0-nya. Ini Fx0-nya. Setelah kita pilih X0, kita pilih Fx0-nya. Lalu kita pilih deltanya epsilon maksud saya. Epsilonnya misalkan saya buat sekian. Ini epsilon. Terus epsilonnya juga ini. Pokoknya epsilon itu jaraknya dari Fx0 aja. Nah, ini epsilonnya. Lalu kita tarik garis ke sini sekeliling X0. Nah, maka kita dapatkan titik-titik yang ada di sekitaran X0 yang nilai fungsinya itu ada di sekitaran garis ini, itu ternyata adalah titik-titik di sini. Jadi sini sampai sini ya, di sini kan. Tapi kita ambil yang terdekat jaraknya, jadi ini. Nah, delta itu ini. Ini delta, ini delta. Nah, sehingga untuk titik-titik yang ada di sekitaran delta ini, di sekitaran X0 dengan jarak kurang dari delta, saya tarik garisnya. Ini nilai fungsinya itu berada di sekitaran Fx0 sejauh kurang dari atau mentoknya sama dengan epsilon. Kayak gitu kan. Nah, hal yang serupa berlaku untuk di ruang metrik. Jadi misalkan di buah naga ini, asumsikan itu X0-nya adalah biji di buah naga. Ini X0. Maka dan fungsinya pemetaannya adalah menanam biji buah naga ya. Maka titik yang di sini itu X0 ini misalkan saya petakan ke tepat di pusat dari potnya ini. Tx0 ini kita ambil dulu jarak epsilon yaitu jari-jari dari pot ini misalkan ya, ini epsilonnya. Maka pastikan bahwa nanti kita cari kalau T-nya disebut kontinu ya, T-nya disebut kontinu, maka nanti untuk setiap titik yang ada di sini di pot
di pot ini, nanti itu ada biji di sekitaran X0 ini, ada biji di sekitaran X0 ini sejauh delta, sehingga semua biji yang ada di sekitaran X0 dengan sejauh delta ini dapat, atau saya gambarkan garisnya itu adalah seperti ini. Pokoknya semua biji yang ada di sini itu semuanya itu dipetakan ke pot ini, semuanya ditanam ke pot ini, full ke pot ini, jadi nggak ada yang di luar pot ini, kayak gitu. Itulah yang disebut sebagai, kalau itu berlaku ya, maka T ini disebut sebagai pemetaan kontinu. Kita akan bahas mengenai teorema ya, teorema yang ada di buku. Jadi suatu pemetaan dikatakan kontinu jika dan hanya jika daerah asal dari sembarang himpunan buka di Y adalah himpunan buka di X. Jadi kalau misalkan T-nya itu dari X ke Y, ini X, ini Y, pemetaannya itu T. Nah, dia disebut T-nya ini akan dikatakan kontinu jika di sini kita ambil himpunan buka. Misalkan di sini himpunan bukanya itu adalah S, maka kita akan menemukan daerah asalnya ya, daerah asalnya nanti itu daerah asal dari S itu juga merupakan himpunan buka. Di sini saya misalkan adalah S0. Nah, ini dipetakan menjadi himpunan buka juga. Buktinya adalah gini. Itu jika dan hanya jika akan pernyataannya. Bukti ke kanannya dulu. Jadi kita ambil S-nya dulu yang merupakan anggota dari Y. Lalu S0 itu yang di sini ya. Kalau misalkan ternyata S0-nya ini adalah himpunan kosong, ya jelas dia himpunan buka dong. Udah, selesai. Tapi kalau misalkan dia S0-nya bukan himpunan kosong, maka kita tunjukkan bahwa ini adalah himpunan buka. Untuk menunjukkan dia himpunan buka, syaratnya kita silakan dilihat lagi ya syaratnya di slide-slide sebelumnya. Kita ambil X0 di S, di X0 akan ditunjukkan ternyata ada himpunan buka yang ada di S0 ini. Ada persekitaran dari X0 yang ada di S0 itu. Kita misalkan dulu X0 ini dipetakan ke Y0. Yang ada di S ya. Nah, karena S-nya ini adalah himpunan buka, ini saya zoom ya. Ini adalah S0 dan di sini adalah S. Di sini tadi adalah X0. Kita cari, ambil X0-nya dulu, terus kita cari Y0-nya. Di Y0, karena S-nya tadi adalah himpunan buka, berarti ada bola buka dong yang ada di Y0 ini, yang mengelilingi Y0. Asumsikan ini jaraknya adalah epsilon, radiusnya ya, epsilon. Karena tadi S-nya himpunan buka kan, jadi udah lindar. Lalu, karena T-nya itu adalah pemetaan kontinu, berarti harusnya, dan X0 ini adalah adalah titik asalnya dari pemetaan Y0 ya, maka harusnya di sini ada delta, sehingga seluruh N persekitaran delta ini itu semuanya itu dipetakan ke sini, persekitaran Y0 sejauh epsilon ini, yang ini kan. Nah, kita lihat tadi di sini adalah persekitaran ya. Ini adalah persekitaran. Yang namanya persekitaran, definisinya tadi itu berupa bola buka. Nah, karena ada bola buka di dalam S0 dan X0-nya ada sembarang titik di S0, maka kita dapat menyimpulkan bahwa S0 itu adalah himpunan buka. Selesai. Berikutnya yang arah sebaliknya.
Jadi misalkan daerah asal sembarang himpunan buka di Y adalah himpunan buka di X. Ini tadi X-nya, ini tadi Y-nya. Terus pemetaannya ke sini. Kita ambil sembarang titik X0 di X. Lalu ini kan dipetakan ya. Ke di sini deh misalkan. Ini adalah TX0. Kita ambil persekitarannya dulu di sini. Persekitaran TX0 sejauh epsilon. Tadi kan dengan menggunakan asumsi pertama nih, daerah asal pemetaan ini yaitu N0 ini pasti merupakan himpunan buka yang muat X0. Ya, sesuai dengan asumsi yang pertama ya. Sesuai dengan fakta yang pertama ini. Kemudian kita kan punya N0 nih himpunan buka nih. Kalau dia himpunan buka, artinya akan ada persekitaran himpunan buka ya, kita kembalikan ke definisi himpunan buka. Maka akan ada persekitaran X0 sejauh delta sehingga, dan ini subset dari N0 ya, sehingga ini persekitarannya ini itu akan semuanya akan dipetakan ke sini, ke bola ini, karena N0-nya aja dipetakan ke N0-nya ini aja dipetakan ke sini, apalagi himpunannya, apalagi himpunan bagiannya ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat ternyata definisi yang ini tuh merupakan definisi dari T kontinu di X0. Nah, karena X0-nya itu sembarang titik di X, maka T kontinu di X. Selesai, terbukti. Tugas kalian adalah tunjukkan bahwa pemetaan T kontinu jika dan hanya jika daerah asal sembarang himpunannya. Maksudnya kalau misalkan daerah hasilnya himpunan tutup, maka daerah asalnya juga merupakan himpunan tutup. Ya, serupa dengan yang ini tadi. Cuman kalau yang tadi kan buka, himpunan buka dipetakan ke himpunan buka. Nah, ini himpunan tutup dipetakan ke himpunan tutup. Matur nuwun. Selamat mengerjakan.